Suamiku diam-diam selingkuh dengan bosnya yang awet muda itu. Setelah dia menceraikanku dan menikah dengan bosnya itu. Bukan kebahagiaan ataupun kemewahan yang dia dapat, tapi justru penindasan yang dia dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cerita Amira. Seperti biasa jangan lupa absen dulu nih. Kalian dari kota mana aja? Komen di bawah ya. Terima kasih untuk kalian semua yang udah komen dari Pemalang, Kebumen dan Karawang. Bahkan ada yang dari luar negeri nih, seperti Hong Kong dan Singapura. Semoga yang udah komen dan subscribe diberi rizki yang berlimpah. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja yuk. Kita lanjut ke ceritanya. Aku adalah seorang istri biasa. Hidupku sederhana, tak pernah meminta lebih dari apa yang mampu diberikan oleh suamiku, Dimas. Setiap hari, aku berusaha menjadi sosok yang mendampinginya, memberikan semangat di pagi hari, mendengarkan keluh kesahnya di malam hari, dan mendoakannya diam-diam saat ia terlelap. Dimas adalah segalanya bagiku. Ia bukan lelaki sempurna, tapi dulu, ia adalah lelaki yang selalu berhasil membuatku merasa cukup. Dulu, Dimas adalah pria sederhana. Sikapnya hangat, penuh perhatian, dan selalu tahu bagaimana membuatku merasa dihargai, bahkan dalam kesederhanaan kami yang pas-pasan. Makan malam seadanya di warung tenda atau berjalan kaki di taman kota sudah cukup membuat kami bahagia. Setiap senyum dan tatapan matanya selalu menegaskan satu hal, aku adalah satu-satunya untuknya. Tapi segalanya mulai berubah perlahan, nyaris tanpa kusadari. Semua bermula sejak Dimas mendapat promosi besar di kantornya. Kenaikan jabatan itu bukan hanya mengubah statusnya, tapi juga dirinya. Ia menjadi lebih sibuk, lebih sulit dijangkau, dan perlahan, aku merasa seperti menjadi bayang-bayang di hidupnya. Promosi itu banyak dibicarakan orang. Sebab semua tahu, keberhasilan Dimas tak lepas dari sosok Rani, bos barunya. Seorang wanita di usia 40-an, tapi pesonanya tak kalah dari gadis-gadis belia. Rani adalah tipe perempuan yang bisa membuat semua mata menoleh hanya dengan satu langkah masuk ruangan. Ia kaya, berpenampilan glamor, dan memiliki aura percaya diri yang memabukkan. Aku pernah sekali bertemu Rani, secara tidak sengaja. Saat itu, aku mengantar Dimas makan siang ke kantornya. Dari kejauhan, aku melihat mereka berbincang akrab di sudut lobi, tawa Rani terdengar renyah, sedangkan Dimas, suamiku, menatapnya dengan cara yang membuat dadaku terasa perih. Bukan karena cemburu semata, tapi karena aku tahu, dalam tatapan itu, ada sesuatu yang perlahan tapi pasti sedang berubah. Dan saat itulah, aku mulai merasa, mungkin perjuanganku untuk mempertahankan cinta kami tidak akan semudah dulu. Sejak promosi besar itu, perlahan-lahan Dimas bukan lagi Dimas yang dulu aku kenal. Awalnya hanya perubahan kecil. Ia mulai sering pulang terlambat, beralasan ada rapat dadakan atau tugas-tugas mendesak yang tak bisa ditunda. Aku percaya. Aku selalu percaya. Karena bukankah sebagai istri, aku harus menjadi tempat pulangnya tanpa curiga? Tapi malam demi malam berlalu, dan alasannya semakin terdengar hambar di telingaku. Jam makan malam yang kusiapkan dengan penuh cinta berulang kali menjadi dingin di meja. Aku duduk sendiri di ruang makan, menatap piring kosong sambil berusaha menahan perasaan yang menggerogoti dada. Saat Dimas akhirnya pulang, ia datang dengan langkah malas dan mata lelah, tanpa senyum, tanpa pelukan, bahkan tanpa sekadar tatapan hangat yang dulu membuatku merasa berarti. Aku menghampirinya, mencoba memeluknya, mencoba menawarkan secangkir teh hangat seperti biasa, tapi ia menepis halus tanganku. Capek, Ra, jangan rewel. Ya, gumamnya singkat,
matanya bahkan tak melihatku. Nada suaranya, ada kejengahan di sana. Ada kemarahan yang samar tapi tajam menusukku. Aku hanya mengangguk, memaksakan senyum agar tidak terlihat rapuh. Tapi hatiku remuk. Malam itu, aku menunggu Dimas di tempat tidur, berharap ia akan memelukku seperti dulu. Tapi tubuhnya membelakangiku, punggungnya terasa seperti dinding dingin yang membatasi kami. Aku mengulurkan tangan, perlahan menyentuh lengannya. "Mas," bisikku lirih, mencoba menembus jarak yang semakin menjauh. "Aku kangen." Namun Dimas menghela napas panjang, lalu menggeser tubuhnya, menjauh dariku. "Besok aku ada presentasi penting, Laras. Aku butuh istirahat," katanya ketus, suaranya berat menahan kesal. Aku terdiam. Sakitnya menohok ke relung terdalam hatiku. Apakah salah kalau aku merindukan suamiku sendiri? Pagi-pagi berikutnya, suasana rumah terasa semakin asing. Dimas tampak sibuk dengan ponselnya, membalas pesan, sesekali tersenyum kecil pada layar itu, senyum yang sudah lama tidak kuterima. Aku berusaha berbicara, mencoba mencairkan suasana. "Mas, besok weekend, kita mau ke rumah Mama, kan? Sudah lama Mama nanyain kamu," ucapku hati-hati, memilih kata-kata sehalus mungkin. Dimas mendongak sekilas, lalu kembali menatap ponselnya. "Nggak bisa. Aku ada kerjaan. Deadline. Jangan banyak nanya, Ra." Nada bicaranya dingin, tajam seperti pisau. Dadaku serasa diremas. Tapi aku tetap mencoba bertahan, tetap mencoba mengerti. "Kerjaan lagi, Mas? Kan cuma sebentar. Mama pasti senang lihat kita datang." Suaraku mulai bergetar, mencoba menahan air mata yang menggenang. "Ra, aku bilang ada kerjaan, ya kerjaan. Kenapa sih kamu susah banget ngerti?" bentaknya. Suara Dimas membelah keheningan rumah kami. Aku terdiam, kaku di tempatku berdiri. Tidak berani bergerak, tidak berani menjawab. Bibirku gemetar menahan tangis. Dimas merogoh jaketnya, mengambil kunci mobil, dan keluar tanpa menoleh lagi. Pintu tertutup keras di belakangnya. Aku berdiri lama di ruang tamu yang sunyi, merasakan dinding-dinding rumah seolah mengejekku. Rumah yang dulu dipenuhi tawa dan kehangatan itu, kini hanya dipenuhi bayang-bayang dingin dan kesepian. Dalam kesunyian itu, aku berbisik pada diriku sendiri. Apakah aku benar-benar sudah kehilangan suamiku? Meski dia masih tidur di sebelahku setiap malam, aku mulai merasakan sesuatu yang tak beres. Bukan hanya karena Dimas semakin jauh, tapi ada tanda-tanda kecil yang perlahan membuka mataku, memaksaku menelan kenyataan pahit yang selama ini kutolak untuk percaya. Suatu malam, saat mencuci pakaian kerjanya, aku mencium aroma asing yang melekat pada kemejanya, parfum wanita, lembut, manis, dan sama sekali bukan aroma yang biasa kupakai. Aku tertegun. Nafasku tercekat. Tanganku gemetar saat memegang kemeja itu, seolah benda itu tiba-tiba menjadi bukti dari sesuatu yang menakutkan. Aku mencoba berpikir logis. Mungkin itu parfum rekan kerja perempuan? Mungkin ia hanya tidak sengaja bersentuhan? Aku mencoba menenangkan diriku sendiri, menepis pikiran buruk yang mulai berkecamuk dalam benakku. Namun, semakin aku menghirup aroma itu, semakin hatiku berteriak. Ini bukan kebetulan. Ini terlalu nyata. Malam itu, aku menunggu Dimas pulang. Duduk di ruang tamu dalam hening, dengan kemeja itu terlipat di pangkuanku. Jam menunjukkan hampir tengah malam saat akhirnya kudengar suara mobilnya memasuki garasi. Langkah kakinya terdengar tergesa menaiki tangga. Seperti biasa, tanpa memedulikan keberadaanku. Aku berdiri.
menghampirinya sebelum ia sempat masuk kamar. "Mas," panggilku lirih. Dimas menoleh, wajahnya tampak lelah, atau mungkin terganggu. "Ada apa lagi, Ra?" "Aku capek," keluhnya sambil membuka dasi dengan gerakan asal. Aku menguatkan hatiku, menggenggam kemeja di tanganku erat-erat. "Aku cuma mau tanya," ucapku pelan, berusaha menjaga nada suaraku tetap tenang. "Parfum ini?" Aku mengangkat kemeja itu, mendekatkannya. Bau parfumnya beda. "Ini bukan parfumku." "Dari mana?" Dimas menatapku dengan pandangan tajam, wajahnya seketika berubah. Matanya menyipit, rahangnya mengeras. "Astaga, Laras," desisnya. "Kamu serius mau ribut cuma gara-gara bau parfum?" Aku menelan ludah, hatiku berdetak cepat. Aku cuma mau tahu, Mas." Dimas tertawa kecil, tawa yang sinis, mengejek. "Kamu tuh kenapa sih? Cuma bau parfum doang, langsung nuduh macam-macam." Suaranya meninggi, penuh kemarahan yang tidak kupahami. "Aku nggak nuduh," jawabku cepat, bergetar. Aku khawatir. Akhir-akhir ini Mas berubah. Aku merasa kayak nggak kenal Mas lagi." Matanya berkilat. Ia melangkah mendekatiku, hingga aku bisa merasakan kemarahan yang membara dari napasnya. "Mas berubah?" "Aku berubah karena apa? Karena kerja keras buat hidup kita lebih baik?" Suaranya membentak, menusuk telingaku. "Kalau kamu nggak bisa ngerti itu, berarti kamu cuma istri yang manja dan posesif." Setiap kata-katanya seperti cambukan. Air mata yang kutahan sejak tadi akhirnya tumpah juga, mengalir tanpa bisa kutahan. "Aku cuma takut kehilangan Mas." Suaraku pecah di antara isak kecil. Aku kangen Mas yang dulu." Tapi Dimas tak tersentuh sedikit pun oleh tangisku. Ia menggeleng kasar, mendengus dengan jijik. "Capek aku. Tiap pulang kerja harus hadapin drama kayak gini," bentaknya lagi. "Kalau begini terus, jangan salahin aku kalau aku lebih nyaman di luar daripada di rumah." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Dimas membanting kemeja di tanganku ke sofa dan berlalu masuk kamar, membiarkanku terisak sendirian di ruang tamu yang terasa begitu sunyi dan dingin. Aku terduduk lemas di lantai, memeluk lututku sendiri, mencoba menahan rasa sakit yang menghancurkan hatiku. Aku bertanya dalam diam, sejak kapan aku menjadi beban dalam hidupnya? Sejak kapan aku berubah dari rumah menjadi penjara baginya? Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa bahwa aku sedang berdiri di ambang kehilangan yang nyata. Hari-hari berlalu dengan luka yang makin menganga. Aku mencoba bertahan, mencoba tetap percaya, meski hatiku seakan terus-menerus dikhianati oleh rasa curiga yang tak pernah mau pergi. Dimas semakin sulit disentuh, semakin sulit diajak bicara. Rumah kami, yang dulu penuh canda dan obrolan ringan, kini hanya berisi suara-suara kosong dan langkah kaki yang saling menghindar. Sampai pada suatu siang, ketika aku sedang melipat pakaian di ruang keluarga, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tak kusimpan. "Mbak Laras, maaf kalau saya lancang. Saya teman sekantor Mas Dimas. Saya cuma nggak tega diam aja. Mas Dimas sering makan malam berdua sama Bu Rani. Bahkan, pernah nginep bareng di villa perusahaan waktu acara team building. Tolong jaga Mbak Laras baik-baik." Tanganku gemetar hebat. Keringat dingin membasahi punggungku. Mataku terpaku pada layar ponsel, membaca pesan itu berulang-ulang, berharap ada kesalahan, berharap mataku salah menangkap makna. Tapi kata-kata itu terlalu jelas, terlalu tajam, terlalu menyakitkan. Aku menarik napas panjang, mencoba menguatkan diri. Kusimpan nomor itu.
Kuperiksa lebih lanjut, dan ternyata memang berasal dari salah satu staf di kantornya. Aku mengenalnya sekilas saat acara keluarga perusahaan dulu. Dadaku sesak. Bau parfum asing di kemejanya, sikapnya yang makin dingin, semua tiba-tiba membentuk satu kepingan puzzle yang selama ini kutolak untuk lihat utuh. Aku mencoba mengabaikannya, mencoba berpikir positif, tapi bagaimana mungkin aku masih menutup mata setelah bukti nyata ini? Malam itu, aku menunggu Dimas di ruang tamu, lagi. Seperti seorang istri yang terlalu bodoh untuk menyerah. Hampir jam 11, pintu rumah terbuka. Dimas masuk dengan langkah malas, membawa bau alkohol samar yang tak pernah dulu melekat di tubuhnya. Aku berdiri, menegakkan tubuhku, menahan getaran di lututku. "Mas," panggilku pelan. Dimas menoleh sekilas, ekspresinya kesal. "Apalagi sih, Ra?" "Aku capek," katanya cepat, melempar jaket ke sofa tanpa peduli. Aku mengepalkan tanganku. Aku harus kuat. Aku mau tanya. Suaraku bergetar tapi kupaksakan tetap tegas. "Tentang Bu Rani." Dimas mendengus, menggeleng dengan ekspresi frustrasi. "Apalagi? Kamu mau mulai drama lagi?" Aku menahan napas, menahan tangis yang mengancam pecah. "Aku tahu Mas sering makan malam berdua sama dia," ucapku pelan, menatap matanya dalam-dalam. "Aku tahu. Mas pernah nginep di villa bareng dia waktu acara kantor." Sejenak, ada keterkejutan di wajahnya. Seketika itu pula, ekspresinya berubah menjadi marah. "Siapa yang bilang?" bentaknya, suaranya membahana di seluruh ruangan. Aku bergeming, meski hatiku mencelat ketakutan. "Teman kantormu," jawabku tetap dengan suara pelan. "Orang yang masih peduli sama aku. Lebih peduli dari suamiku sendiri." Dimas memukul meja dengan keras, membuat vas bunga bergoyang hampir jatuh. "Jangan percaya omongan orang luar, Ra. Mereka iri sama aku. Mereka mau hancurin aku." Aku menatapnya, mataku basah, tapi aku tak mau mengalah. "Kalau memang gak ada apa-apa," suaraku bergetar penuh luka, "kenapa Mas gak pernah jujur? Kenapa Mas sembunyi-sembunyi?" Dimas mendekat, berdiri hanya beberapa inci dariku, napasnya memburu karena marah. "Kamu itu ya," katanya dengan suara yang menahan geram, "selalu cari-cari salahku. Makanya aku males pulang. Di luar sana, orang menghargai aku. Di rumah ini, aku cuma dituduh, dicurigai, disudutkan." Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba tetap berdiri meski rasanya dunia berguncang. "Yang aku cari cuma kejujuran, Mas," bisikku, suaraku pecah di akhir kalimat. "Aku cuma mau suami yang dulu, yang mencintaiku tanpa harus kusembah-sembah untuk sekadar jujur." Dimas menghela napas kasar, meraih kunci mobilnya lagi. "Kalau kamu gak bisa berubah, Ra, jangan salahkan aku kalau aku mencari kebahagiaan di tempat lain." Ucapan itu menusukku lebih tajam dari pisau manapun. Aku mematung di tempatku, membiarkannya pergi lagi, meninggalkanku sendirian dengan pecahan-pecahan kepercayaan yang tak mungkin bisa kukumpulkan utuh lagi. Malam itu, di tengah gelap dan dinginnya ruang tamu yang kosong, aku sadar, aku mungkin sudah benar-benar kehilangan Dimas. Bukan karena aku kurang mencintainya, tapi karena ia sudah memilih untuk tak lagi pulang kepadaku. Malam itu, aku sudah tak sanggup lagi hanya berdiam diri. Aku sudah cukup banyak diam, cukup banyak menelan rasa sakit, cukup banyak berpura-pura kuat. Aku butuh jawaban. Aku butuh kebenaran, meski kebenaran itu mungkin akan menghancurkan segalanya. Sore tadi, teman kantornya, orang yang sama yang memberiku peringatan, diam-diam mengirimkan sesuatu ke ponselku. Foto.
Beberapa foto yang diambil diam-diam dari kejauhan. Tampak Dimas dan Rani makan malam berdua di sebuah restoran mewah, tertawa, bersentuhan tangan di atas meja, lalu keluar bersama. Ada satu foto yang paling menghancurkan hatiku. Dimas merangkul pinggang Rani saat berjalan menuju mobil. Aku menangis saat melihatnya, tapi bersamaan dengan itu, ada kemarahan yang membara di dadaku. Aku tidak mau lagi menjadi wanita bodoh yang pura-pura tidak tahu. Aku harus menghadapinya. Ketika Dimas pulang, aku sudah menunggunya di ruang tamu. Tanganku menggenggam ponsel erat-erat. Hatiku berdegup kencang, begitu keras sampai rasanya bisa kudengar sendiri. Dimas masuk dengan wajah biasa saja, seolah-olah tak ada apa-apa yang terjadi. Senyum kecil yang dulu kucintai itu kini terasa seperti penghinaan. "Ada apa, Ra? Mau mulai ribut lagi?" katanya dengan nada malas, melempar tas kerjanya ke sofa. Aku bangkit berdiri, memperlihatkan layar ponselku kepadanya. "Ini apa, Mas?" tanyaku, suaraku bergetar hebat. Dimas mengernyit, lalu menatap foto-foto itu. Aku memperhatikan ekspresinya, ada keterkejutan sekilas, lalu dengan cepat ia menutupinya dengan kemarahan. "Apa-apaan kamu ini?" bentaknya, suaranya meninggi. "Ngapain kamu nyuruh orang ngawasin aku? Hah? Kamu udah kelewatan, Ra?" Aku mengerutkan kening, hatiku seperti dipukul keras. "Nyuruh orang ngawasin? Mas, ini bukan soal ngawasin atau enggak. Ini soal kejujuran. Aku nemu foto ini tanpa aku minta. Aku cuma mau tahu kebenarannya," teriakku, tak mampu lagi menahan luka yang menyesakkan dada. Dimas berjalan mendekat, menatapku dengan mata merah karena amarah. "Kamu gak percaya sama aku? Setelah semua yang aku lakukan buat keluarga ini?" Aku menahan air mata yang menggenang. "Kalau Mas memang setia, kenapa Mas makan malam berdua kayak orang pacaran? Kenapa Mas rangkul dia? Kenapa Mas nginep bareng di villa?" Suasana memanas. Nafas kami memburu, saling menahan kemarahan yang hampir meledak. Dimas menunjukku dengan kasar. "Kamu tuh yang bikin rumah ini sesak, Ra. Kamu terlalu banyak curiga, terlalu banyak nuntut. Makanya aku males pulang. Rumah ini udah kayak neraka buat aku." Aku terisak keras mendengar kata-katanya. Bagaimana bisa aku yang dikhianati, aku pula yang disalahkan? Jadi, salahku? Salahku karena aku mau mempertahankan pernikahan kita? Salahku karena aku ingin suami yang setia? Teriakku histeris, air mata tumpah ruah membasahi wajahku. Dimas membuang muka, wajahnya penuh kemarahan dan jijik. "Kalau kamu gak percaya sama aku, ya udah. Ngapain kita lanjut?" katanya dingin, penuh kebencian yang menusuk jantungku. Aku terdiam, tubuhku menggigil. Kalimat itu seperti vonis mati yang menghancurkan semua harapanku. Dengan langkah kasar, Dimas mengambil kunci mobilnya, lalu berjalan menuju pintu. "Aku pergi," teriaknya. "Aku butuh udara." Pintu terbanting keras di belakangnya, meninggalkanku sendiri dalam hening yang menyesakkan. Aku jatuh terduduk di lantai, menangis tanpa suara, memeluk tubuhku sendiri seperti anak kecil yang ketakutan. Malam itu, aku sadar. Rumah tangga yang selama ini kupertahankan dengan sepenuh jiwa, kini diambang kehancuran. Bukan hanya karena perselingkuhan, tapi karena rasa hormat dan cinta di antara kami sudah benar-benar hilang. Sudah beberapa hari Dimas menghilang tanpa kabar. Tak ada telepon, tak ada pesan, tak ada sedikit pun penjelasan. Aku menghabiskan malam-malam panjang dalam sepi yang menusuk, bertanya-tanya apakah masih pantas bagiku untuk menunggu, atau justru aku sedang mempertahankan sesuatu yang sudah mati.
Sore itu, saat langit menggantungkan awan kelabu, pintu rumah tiba-tiba terbuka. Dimas masuk dengan langkah santai, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Tak ada raut bersalah di wajahnya. Tak ada kerinduan. Yang ada hanyalah tatapan dingin yang membuat dadaku terasa diremukan. Aku berdiri dari sofa, jantungku berdegup kencang. Ini saatnya. Aku harus tahu kebenarannya, seburuk apapun itu. Mas. Sapaku dengan suara berat, hampir berbisik. Kita harus bicara. Dimas mendengus kecil, meletakkan kunci mobil di atas meja dengan suara yang terasa menghina. Apalagi, Ra? Aku capek. Jawabnya malas, tanpa menatapku. Aku menahan air mata yang mendesak keluar. Aku tidak mau lagi menangis di depannya. Aku harus kuat. Mas masih mau mempertahankan rumah tangga ini atau tidak? Tanyaku akhirnya, dengan suara lirih tapi tegas. Dimas tertawa kecil, getir. Rumah tangga? Ia menoleh, menatapku dengan sorot mata menghina. Apa yang mau dipertahankan dari hubungan yang udah mati rasa? Nafasku tercekat. Aku melangkah lebih dekat, menggenggam ujung bajuku sendiri agar tidak jatuh berlutut di hadapannya. Jadi semua ini karena dia? Tanyaku, berusaha menahan suaraku agar tak bergetar. Dimas menatapku lama, sebelum akhirnya menghela napas dan berkata dengan suara lantang, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Iya. Satu kata itu saja sudah cukup membuat dunia di sekelilingku runtuh. Namun Dimas belum selesai. Ia melangkah mendekat, menatapku dengan sorot mata dingin, penuh penghinaan. Dia wanita luar biasa, katanya dengan suara penuh kekaguman. Dia berkelas, dewasa, cerdas, nggak kayak kamu. Aku membeku. Setiap kata-katanya seperti cambuk yang mencabik-cabik hatiku tanpa ampun. Kamu itu cuma istri kampungan yang nempel terus kayak bayangan. Lanjutnya dengan nada penuh kejijikan. Nggak tahu caranya bikin laki-laki betah. Nggak tahu caranya bikin aku bangga. Air mata akhirnya jatuh juga, meski aku berusaha mati-matian menahannya. Aku merasa seperti diinjak-injak di tanah, dipermalukan tanpa belas kasihan. Aku setia, Mas. Suaraku nyaris tak terdengar. Aku cuma mencintai Mas. Dimas mendengus, tertawa kecil dengan tatapan mengejek. Cinta? Cinta doang gak cukup buat aku, Ra. Aku butuh pasangan yang bisa sejajar sama aku, bukan kayak kamu yang cuma ngeributin parfum, foto, curiga ini itu. Kamu tuh kecil. Kecil banget di mataku. Aku menggigit bibirku kuat-kuat, menahan jeritan yang ingin keluar dari dadaku. Jadi, semua perjuangan kita, semua janji yang dulu Mas ucapkan, itu cuma omong kosong? Tanyaku, suaraku bergetar hebat. Dimas mengangkat bahunya acuh tak acuh. Orang berubah, Ra. Termasuk aku. Aku terisak keras, tubuhku berguncang hebat. Tapi Dimas tetap berdiri tegak, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Mulai sekarang, katanya tegas, jangan harap aku akan pura-pura lagi di depan kamu. Aku mencintai Rani. Dan aku gak peduli lagi sama omongan orang atau harga diri kamu. Ia berjalan meninggalkanku begitu saja, meninggalkan aroma parfum asing di udara, aroma yang kini ku sesali pernah kucium di kemejanya dulu. Aku terduduk lemas di lantai, merasa kosong, hampa, seolah seluruh dunia telah meninggalkanku. Aku memeluk tubuhku sendiri, mencoba menghangatkan hati yang kini telah remuk tak bersisa. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar menyadari, orang yang dulu bersumpah untuk melindungiku, kini adalah orang yang paling kejam menghancurkanku. Hening. Yang terdengar hanya detak jam dinding,
mengisi setiap sudut rumah yang kini terasa asing. Aku duduk membatu di sofa, kedua tanganku gemetar hebat, memegang amplop coklat itu seperti memegang bara api. Dimas duduk di hadapanku. Wajahnya tenang, bahkan terlalu tenang untuk seseorang yang sedang menghancurkan kehidupan orang lain. Tidak ada getaran di suaranya. Tidak ada penyesalan di matanya. Hanya ada dingin yang menusuk lebih dalam daripada 1000 pisau. Aku nggak mau bertele-tele, Ra, katanya akhirnya, dengan suara berat dan hambar. Semua ini udah kupikirkan matang-matang. Aku mendongak, menatapnya dengan pandangan kosong. Mencoba mencari secuil saja jejak laki-laki yang dulu kupilih untuk kujadikan rumah. Tapi yang kulihat hanya orang asing. Orang asing yang membawa kehancuranku di tangannya. Ini keputusan Mas? Tanyaku, suaraku bergetar hebat, hampir tidak keluar. Dimas mengangguk pelan, lalu menyilangkan kakinya, seperti sedang berbicara dengan rekan bisnis, bukan istrinya sendiri. Aku nggak mau drama. Tanda tangan saja, Ra. Kita sudahi semuanya dengan baik-baik. Aku menggigit bibir bawahku kuat-kuat, menahan isak yang mengganjal di tenggorokanku. Tanganku perlahan membuka amplop itu. Di dalamnya ada surat gugatan cerai, lengkap dengan alasan-alasan konyol yang dituliskan dengan kata-kata formal. Ketidakcocokan, hilangnya keharmonisan, perbedaan visi dan misi kehidupan. Semuanya terasa seperti penghinaan terhadap semua malam yang kuhabiskan menunggunya pulang. Semua sarapan yang kusiapkan dengan cinta. Semua doa yang kusematkan untuk kesuksesannya. Semua luka yang kusembunyikan hanya demi mempertahankan keluarga kecil kami. Dan di dalam amplop itu, selembar cek. Aku membaca nominalnya dengan pandangan kabur karena air mata. Nilai itu bahkan lebih kecil dari harga sebuah tas yang biasa dibawa Rani ke kantornya. Mas pikir semua ini, hidup kita bisa selesai cuma dengan ini? Suaraku pecah. Aku mengangkat cek itu tinggi-tinggi, mengibas-ngibaskannya di depan wajah Dimas. Dimas menghela napas, nada suaranya terdengar jenuh. Jangan lebay, Ra. Uang itu cukup buat kamu mulai hidup baru. Anggap aja pesangon. Aku memejamkan mata keras-keras. Tubuhku bergetar antara marah, kecewa, dan sedih yang bertumpuk-tumpuk. Pesangon? Aku berbisik getir. Aku menatapnya tajam, mata kami bertemu, untuk sesaat aku berharap dia akan sadar. Bahwa dia sedang menghancurkan perempuan yang pernah ia janjikan surga. Mas, aku ini istri Mas. Aku bukan karyawan Mas yang bisa Mas PHK seenaknya. Teriakku akhirnya, suara tangisku pecah di udara. Dimas menatapku dingin. Justru karena kamu istri, harusnya kamu ngerti. Orang berubah, Ra. Perasaan berubah. Aku udah gak cinta lagi, gak ada gunanya dipertahanin. Aku membungkuk, memeluk tubuhku sendiri. Air mata jatuh deras membasahi pipi. Kenapa? Mas, kenapa harus seperti ini setelah semua yang kita lalui? Suaraku serak, menggantung di antara isak yang menyayat. Dimas berdiri, mengambil jaketnya, bersiap pergi. Aku nggak mau buang-buang waktu. Aku mau hidup baru. Kamu juga sebaiknya mulai jalanin hidup kamu sendiri, Ra, katanya sambil berjalan menuju pintu. Aku berlari mengejarnya, menarik lengan bajunya. Mas, tolong pikirkan lagi, kita bisa perbaiki semuanya, aku rela berusaha lebih keras, demi kita, Mas, demi semua yang udah kita bangun. Suaraku penuh permohonan, penuh luka. Dimas menepis tanganku kasar. Kamu cuma mempermalukan diri sendiri, katanya dingin. Aku udah gak mau lagi, Ra. Titik. Tanpa menoleh lagi, dia membuka pintu, lalu pergi. Langkahnya terdengar menjauh, meninggalkan kehancuran di belakangnya.
Pintu terbuka lebar, membiarkan angin malam masuk, membawa dingin yang semakin menusuk hingga ke tulang. Aku terduduk di lantai, menangis sejadi-jadinya. Air mataku membasahi surat cerai di tanganku, bukti nyata bahwa cinta yang selama ini kupelihara dengan sepenuh hati telah mati di tangan orang yang paling kucintai. Malam itu, aku kehilangan semuanya. Suami, rumah, kehidupan, dan mungkin sebagian dari diriku sendiri. Waktu berlalu, tapi luka itu tak kunjung mengering. Setiap sudut rumah ini masih penuh dengan bayangan Dimas. Tawa kecilnya saat menggodaku, aroma parfumnya yang dulu menguar di kamar tidur, suara pintu yang dibukanya saat pulang malam. Aku mencoba bertahan, berdiri di atas reruntuhan kehidupanku, tapi nyatanya aku masih terjebak dalam rasa kehilangan yang begitu dalam. Sampai hari itu tiba. Hari ketika luka di hatiku disayat lebih dalam, tanpa belas kasihan. Pagi itu, aku datang ke minimarket kecil di dekat rumah, sekadar membeli kebutuhan harian. Saat berdiri di antrean kasir, handphoneku bergetar berkali-kali. Grup WhatsApp teman-teman kantor Dimas, yang dulu sering juga mengundangku dalam acara keluarga, kini ramai dengan notifikasi. Dengan rasa penasaran bercampur gelisah, aku membuka pesan itu. Dan di sanalah kulihatnya. Sebuah foto besar, terpampang nyata di layar ponselku. Dimas dan Rani. Pernikahan mewah. Gaun pengantin putih Rani berkilau, dibalut payet mahal yang memantulkan cahaya. Senyumnya merekah bahagia seolah dunia milik mereka berdua. Dimas berdiri di sampingnya, mengenakan setelan jas hitam mewah, tersenyum lebar dengan kebanggaan yang tak bisa disembunyikan. Aku hampir menjatuhkan ponselku. Tubuhku lemah seketika, seolah semua udara di dunia ini menghilang. Tangan dan kakiku bergetar hebat, napasku tercekat di tenggorokan. Astaga! Laras, kamu lihat grup WA? Sebuah chat masuk dari Intan, salah satu teman lamaku di grup. Baru sah seminggu cerai, langsung nikah lagi? Gila banget ya. Chat lain dari Rika muncul, diikuti emoji melotot dan syok. Aku berdiri mematung di tengah antrean, seolah dunia terus berputar tanpa aku. Bisik-bisik pelan mulai terdengar di sekelilingku, seolah semua orang tahu, seolah semua orang membicarakan tentang aku. Dengan tangan gemetar, aku scroll ke bawah. Bukan hanya satu foto. Ada banyak. Foto saat Dimas menyematkan cincin di jari Rani. Foto saat mereka berciuman di altar megah yang dihiasi bunga-bunga mahal. Foto saat mereka tertawa bahagia, dikelilingi tamu-tamu berpakaian glamor. Komentar-komentar di media sosial kantor pun bermunculan. Akhirnya cinta mereka resmi. Romansa rahasia yang berakhir bahagia. Cinta sejati nggak bisa disembunyikan. Guys, mataku panas. Jantungku seperti diremas-remas hingga hancur menjadi serpihan kecil. Ternyata, saat aku sibuk menyelamatkan rumah tangga kami, mereka sibuk membangun dunia baru. Ternyata, pengkhianatan itu bukan sekadar selingan. Itu adalah rencana besar yang kini dirayakan di hadapan dunia. Aku menggigit bibirku kuat-kuat, menahan isak yang hampir meledak. Air mataku menggenang, mengaburkan penglihatanku. Aku buru-buru membayar belanjaan dan berlari keluar, mengabaikan tatapan orang-orang yang mungkin menyadari wajahku yang hancur. Di jalan, aku berjalan cepat, hampir berlari, sambil menahan napas tersengal-sengal. Sesampainya di rumah, aku membanting belanjaan ke lantai. Aku membiarkan tubuhku jatuh terduduk di ruang tamu yang sunyi. Sambil menatap kosong ke arah dinding, aku meremas ponselku erat-erat. Foto pernikahan mereka masih terbuka di layar. Aku membenamkan wajahku di kedua tangan, membiarkan tangis yang kutahan sepanjang perjalanan meledak tanpa bisa dihentikan lagi.
Kenapa, Mas, kenapa secepat ini? Isakku, berbicara kepada kehampaan. Aku menangis, bukan hanya karena dikhianati, tapi karena semua kenangan yang kini terasa hina. Semua janji yang dulu terasa sakral, ternyata tak ada artinya. Malam itu, di tengah ruangan kosong dan dingin, aku menangis hingga suara tangisku habis. Malam itu, aku tahu bahwa bukan hanya Dimas yang mengkhianatiku, tapi juga semua mimpi, semua harapan, semua cinta yang pernah kupercaya. Dan di tengah keputusasaan itu, satu hal perlahan muncul di hatiku. Aku harus memilih, terus terpuruk dalam luka ini, atau mulai menemukan jalanku sendiri. Hari-hari setelah pernikahan mereka mulai berlalu dengan cepat. Aku masih mengingat betul bagaimana rasanya kehilangan Dimas. Bagaimana aku berusaha keras untuk menerima kenyataan bahwa dia bukan lagi milikku. Namun, di balik semua itu, satu hal yang tak bisa kuhindari adalah rasa kasihan yang mulai muncul ketika aku mendengar kabar tentang kehidupannya bersama Rani. Dimas yang dulu penuh semangat, penuh harapan untuk meraih impian bersama, kini mulai berubah menjadi bayangan dari pria yang kukenal. Setiap cerita yang sampai kepadaku, seolah memperburuk keadaan. Aku mendengar dari teman-teman kantor, mereka yang masih berhubungan denganku, bahwa Dimas sudah tidak lagi diperlakukan dengan baik oleh Rani. Aku duduk di kursi, menatap foto pernikahan mereka yang masih terpasang di layar ponsel. Betapa indahnya momen itu, namun itu hanya sebuah tampilan. Di baliknya, ada kisah yang lebih kelam. Ra, kamu tahu kan kalau Dimas udah nggak seperti dulu lagi? Suara Intan di telepon menyadarkanku dari lamunan. Aku memejamkan mata, mencoba meresapi kata-kata itu. Maksudmu apa, Tan? Suara Intan terdengar ragu, seolah takut menyampaikan kabar buruk. Aku nggak mau bikin kamu sedih, Laras, tapi Dimas itu nggak dihargai, Ra. Rani tuh berubah, bahkan nggak seperti istri yang baik. Dia mulai ngatur semuanya. Kalau nggak sesuai kemauan dia, Dimas bakal dimarahi di depan orang. Aku menggigit bibirku, hati ini terasa terkoyak. Dulu, Dimas selalu menjadi orang yang penuh kepercayaan diri, yang selalu menjaga harga diri dan integritasnya. Tapi kini, dia terperangkap dalam hubungan yang mengekang, bahkan dalam pernikahannya sendiri. Teman-temanku bercerita lebih lanjut, tentang bagaimana Rani tidak hanya mengendalikan pekerjaan Dimas, tetapi juga kehidupannya secara keseluruhan. Bahkan dalam hal-hal yang paling sederhana, Dimas harus tunduk pada keinginan Rani, seperti anak buah yang tak punya pilihan lain. Aku nggak tahu kenapa Dimas masih diam aja. Rani tuh nggak peduli kalau Dimas itu butuh waktu pribadi. Dia dipaksa ke acara-acara sosial kantor meskipun udah malam, dan kalau Dimas menolak, Rani malah marah besar. Dimas nggak bisa bebas lagi, Laras, kata Rika, teman lama Dimas di kantor. Aku terdiam, mendengarkan penjelasan itu dengan hati yang makin hancur. Aku mencoba membayangkan kehidupan Dimas sekarang. Dulu, dia yang selalu memberi kebebasan, yang selalu menganggap pasangan harus saling mendukung. Kini, dia terjebak dalam rutinitas yang ditentukan orang lain, yang dipaksakan oleh istri barunya. Beberapa hari kemudian, aku mendengar lebih banyak cerita tentang Dimas yang semakin tunduk pada Rani. Salah satu teman lama Dimas menceritakan sebuah kejadian yang membuat hatiku semakin pilu. Dimas, dia nggak bisa lagi bikin keputusan sendiri. Semua harus minta izin dari Rani. Aku pernah dengar, saat Rani menginginkan Dimas untuk pergi menemani dia ke sebuah acara, meski itu malam minggu, Dimas nggak bisa menolaknya. Padahal dia pengen banget istirahat di rumah. Tapi nggak ada pilihan, Rani bisa marah besar kalau Dimas nggak menurut, kata Denny, kolega lama mereka. Suara Denny terdengar penuh keprihatinan,
dan aku merasa sakit sekali mendengarnya. Dimas, suamiku, yang dulu penuh semangat dan percaya diri, kini hidup dalam bayang-bayang Rani. Dia harus memenuhi semua tuntutan wanita itu, meskipun tuntutan itu kadang tidak masuk akal. Aku merasakan perasaan yang campur aduk. Ada rasa puas yang samar-samar, melihat Dimas merasakan penderitaan yang dulu mungkin aku rasakan. Namun, lebih dari itu, ada juga perasaan kasihan. Kasihan karena Dimas tidak lagi bebas menjadi dirinya sendiri. Kasihan karena dia terperangkap dalam hubungan yang kini mengontrol setiap aspek hidupnya. Di malam yang sunyi itu, aku teringat kembali pada masa-masa indah yang pernah kami lewati. Di awal pernikahan kami, Dimas selalu berkata, "Ra, aku akan selalu ada untukmu. Kita akan menghadapinya bersama, apapun yang terjadi." Tetapi sekarang, aku tahu dia tidak lagi menjadi dirinya yang dulu. Tidak ada lagi Dimas yang dulu kupuja. Yang ada hanyalah seorang lelaki yang terperangkap dalam dunia yang tidak pernah dia impikan. Suatu malam, aku bertemu dengan beberapa teman lama yang masih memiliki hubungan dengan Dimas di kantor. Mereka mulai bercerita lebih banyak, dan aku mendengar bahwa kehidupan Dimas semakin sulit. Rani selalu memaksanya untuk bekerja lebih keras, bahkan jika itu berarti mengorbankan waktu pribadi mereka. Aku mendengar bahwa Dimas selalu merasa tertekan, dan bahkan ada kalanya dia meneteskan air mata di balik pintu kantor. Dia benar-benar menderita. "Laras," kata Maya, salah satu teman Dimas yang dulu dekat denganku. "Rani itu bukan cuma bos di kantor, tapi juga di rumah. Dimas nggak punya ruang pribadi lagi. Semua harus sesuai dengan yang Rani mau." Aku merasa semakin sakit mendengarnya. Dimas yang dulu berjanji akan selalu setia, kini terjebak dalam dunia yang penuh dengan aturan yang dibuat Rani. Dunia yang tak ada lagi kebebasan untuk dirinya. Dunia yang dulu ia impikan bersama aku, kini dia jalani dengan penuh penderitaan. Dalam hati, aku mulai bertanya-tanya, apakah ini yang Dimas inginkan? Apakah dia menyesal dengan keputusan yang sudah diambilnya? Dan lebih penting lagi, apakah dia ingin keluar dari belenggu itu? Namun, saat aku merenung, satu hal yang aku sadari adalah bahwa terkadang, hidup memberikan balasan dengan cara yang tak pernah kita duga. Dan mungkin, kini saatnya bagi Dimas untuk merasakan apa yang selama ini ia tak pernah lihat. Bahwa kebebasan itu jauh lebih berharga daripada apa yang dimilikinya sekarang. Hari itu terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Aku mendengar dari teman-teman yang masih bekerja di kantor Dimas, bahwa suasana di sana semakin tegang dan tak nyaman. Rani, yang sekarang menjadi istri Dimas, semakin menunjukkan wajah aslinya. Sisi kejamnya yang selama ini disembunyikan, kini mulai terungkap. Dalam sebuah rapat besar yang dihadiri oleh seluruh staf, Dimas dipermalukan di depan umum. Semua orang di kantor berkumpul, dan pertemuan itu seharusnya menjadi kesempatan bagi Dimas untuk menunjukkan hasil kerjanya yang luar biasa. Namun, semuanya berubah ketika Rani, yang duduk di posisi sebagai pimpinan, mengarahkan perhatian kepada suaminya. Rani, yang selalu terlihat anggun dan memikat dengan penampilannya, kini memperlihatkan sisi yang jauh berbeda. Suaranya yang lembut kini dipenuhi dengan nada tajam dan penuh amarah. "Dimas," kata Rani, mengangkat suaranya hingga membuat seluruh ruangan menjadi sunyi. Semua mata tertuju pada mereka, dan aku bisa membayangkan betapa canggungnya Dimas di saat itu. "Ini laporan yang kamu buat. Kenapa datanya bisa salah? Ini kesalahan besar. Apa kamu tidak lebih teliti? Atau kamu sedang terganggu dengan masalah pribadi sehingga pekerjaanmu berantakan?" Dimas hanya bisa menundukkan kepalanya, wajahnya memerah karena malu. Aku bisa merasakan betapa sakitnya melihatnya dipermalukan di depan orang banyak.
meskipun aku bukan lagi bagian dari hidupnya. Seluruh tubuhnya terasa kaku, seolah dia ingin menghilang dari sana. Rani, itu cuma kesalahan kecil. Aku akan perbaiki, jawab Dimas, suaranya rendah dan tidak berani menatap matanya. Namun, Rani tidak memberi kesempatan. Kesalahan kecil? Dimas, kita sedang berbicara tentang laporan yang akan menentukan keputusan besar perusahaan. Kesalahan seperti ini tidak bisa dimaafkan hanya karena kamu merasa itu kecil. Suasana di ruangan itu tegang, dan aku bisa merasakan udara di sekitarnya semakin berat. Semua staf yang hadir hanya bisa diam, tak ada yang berani berbicara. Mereka tahu siapa yang berkuasa di sana. Dimas mencoba untuk menjelaskan lagi, tetapi Rani tak memberi kesempatan. Kamu harus belajar mengutamakan pekerjaan daripada hal-hal yang mengganggu. Kalau kamu ingin terus berada di sini, kamu harus lebih serius. Jangan sampai aku melihat hal seperti ini lagi. Dengan tatapan penuh hinaan, Rani menatap Dimas seolah dia tak lebih dari seorang bawahan biasa. Dan itu adalah kenyataan yang Dimas hadapi sekarang. Diperlakukan seperti seorang anak buah, bukan suami yang dihormati. Aku bisa membayangkan ekspresi wajah Dimas saat itu. Ada perasaan tak berdaya yang menggerogoti dirinya. Dulu, dia yang selalu percaya bahwa dia bisa mengendalikan hidupnya, kini merasa seperti orang asing di dunia yang diciptakan oleh Rani. Ketika rapat itu berakhir, Dimas berjalan keluar dari ruangan dengan langkah lemas, dan semua mata staf mengikutinya. Tak ada yang berani memberi semangat atau sekadar menanyakan apakah dia baik-baik saja. Semua orang tahu bahwa dia sedang berada di bawah tekanan yang luar biasa. Aku tahu bahwa saat itu harga diri Dimas sudah hancur. Dia, yang dulu dikenal sebagai pria yang penuh percaya diri, kini tak lebih dari sekadar boneka yang dimainkan oleh Rani. Segala usahanya untuk menjadi lebih baik di mata istrinya dan bosnya tidak pernah cukup. Sebelum pulang, Dimas mengirim pesan singkat kepadaku. Pesan yang hanya berisi 3 kata. Aku minta maaf. Pesan itu membuat hatiku semakin perih. Dimas meminta maaf bukan untuk kesalahan yang dia buat, tetapi karena dia merasa tidak cukup untuk memenuhi harapan orang lain. Rani, bosnya, bahkan dirinya sendiri. Di luar sana, mungkin banyak yang melihat kehidupan Dimas sebagai sesuatu yang sempurna. Pernikahannya dengan Rani yang tampak seperti impian, karirnya yang semakin menanjak, semuanya terlihat indah. Namun, aku tahu lebih baik daripada siapapun bahwa di balik itu semua, Dimas sedang merasakan penderitaan yang sangat dalam. Teman-temanku memberi kabar lebih lanjut. Rani kini tidak hanya mengatur kehidupan profesional Dimas, tetapi juga kehidupannya yang pribadi. Dia tak lagi membiarkan Dimas berhubungan dengan orang-orang yang bisa memberinya semangat, atau sekadar memiliki ruang untuk dirinya sendiri. Dimas kelihatan semakin gak bersemangat. Laras, kata Intan dengan suara khawatir. Dia mulai kehilangan percaya diri, dan itu bikin semua orang di kantor khawatir. Tapi gak ada yang bisa bantu dia. Rani kontrol semuanya. Aku hanya bisa terdiam mendengar itu semua. Ada rasa kasihan yang mendalam di hati ini, namun juga perasaan lega. Dimas sekarang merasakan apa yang dulu aku alami. Rasa terperangkap, rasa dihina, rasa seperti tak punya tempat untuk bernafas. Rani, yang tampaknya begitu kuat dan sempurna di luar, ternyata menyiksa Dimas dengan cara yang lebih halus, lebih mematikan. Di malam itu, aku duduk sendirian, menatap bintang-bintang di langit yang gelap. Aku berpikir tentang Dimas, tentang hidupnya yang kini penuh dengan rasa sakit dan ketidakberdayaan. Seolah-olah hidupnya sekarang adalah hasil dari pilihan yang ia buat, untuk meninggalkan aku demi wanita yang ternyata tidak memberinya kebebasan. Aku berdoa dalam hati,
berharap suatu hari Dimas akan menemukan jalan keluar dari belenggu yang mengikatnya. Namun, aku juga sadar bahwa mungkin dia harus merasakan semua penderitaan ini terlebih dahulu, sebelum akhirnya bisa bangkit lagi dari kehancurannya. Hari-hari semakin berat bagi Dimas. Dulu, dia adalah sosok yang dihormati di kantor. Teman-temannya menganggapnya sebagai seorang pemimpin yang bisa diandalkan, seorang pria yang tahu kapan harus bercanda dan kapan harus serius. Tapi sekarang, dia merasa dirinya semakin terpinggirkan, bukan hanya oleh Rani, tetapi juga oleh orang-orang yang dulu dekat dengannya. Aku mendengar kabar itu dari Intan, yang masih bekerja di kantor Dimas. Lar, kamu nggak tahu gimana Dimas sekarang. Dia nggak kayak dulu lagi. Teman-teman kantor mulai menjauh. Mereka udah nggak melihat dia sebagai teman, lebih kayak peliharaan bos, kata Intan, suaranya penuh kekhawatiran. Kata-kata Intan itu terasa seperti tamparan keras. Dimas, yang dulu punya banyak teman, kini hanya dianggap sebagai sosok yang tunduk pada Rani, yang semua keputusannya selalu bergantung pada istrinya. Dia yang dulu dikenal sebagai teman yang bisa diandalkan, yang selalu mendukung teman-temannya, kini perlahan menjadi bayangan dari dirinya yang dulu. Aku bisa membayangkan betapa sepinya hari-hari Dimas sekarang. Teman-temannya mulai menghindar, tidak lagi mengajak dia untuk makan siang bersama atau sekedar berbincang santai setelah jam kerja. Setiap percakapan yang terjadi di kantor terasa penuh jarak, penuh kecanggungan. Dimas bukan lagi Dimas yang dulu mereka kenal. Dia telah berubah menjadi seseorang yang hanya bisa mengangguk dan menurut pada setiap perintah Rani, tanpa bisa membela dirinya sendiri. Suatu sore, aku mendengar cerita yang lebih mengena. Seorang teman lama Dimas, Rizal, yang dulu selalu mengajak Dimas nongkrong setelah jam kerja, tiba-tiba menghilang. Tidak ada lagi kabar darinya. Aku bertanya pada Intan, yang selalu tahu informasi dari kantor. Kenapa Rizal tiba-tiba menjauh dari Dimas? Intan menghela napas panjang, karena Dimas udah nggak bisa lagi jadi teman mereka. Dia udah nggak punya suara sendiri. Semua keputusan sekarang diambil oleh Rani. Rizal bilang, kalau Dimas nggak bisa lagi jadi dirinya sendiri, dia nggak bisa tetap berteman dengan dia. Rasa sakit itu menggerogoti hati ini. Dimas yang dulu penuh canda tawa, yang selalu menjadi tempat untuk bercerita dan berbagi masalah, kini dipandang sebelah mata. Teman-temannya tidak lagi melihatnya sebagai seorang sahabat, tetapi sebagai sosok yang terikat, yang tidak bisa bergerak bebas. Mereka mulai melihatnya hanya sebagai perpanjangan dari Rani, yang kini lebih banyak mengatur hidupnya daripada Dimas itu sendiri. Satu persatu, teman-teman kantor yang dulu dekat dengannya mulai menghindar. Di ruang makan siang, Dimas duduk sendirian, mata menatap kosong ke layar ponsel, seolah tidak ada lagi yang bisa dia harapkan. Ketika ada yang datang, itu hanya untuk menanyakan tugas atau pekerjaan, bukan untuk berbincang seperti dulu. Suasana yang dulu penuh canda dan tawa, kini hanya dipenuhi dengan kebisuan yang memedihkan. Suatu hari, aku bertemu dengan Dimas di luar kantor. Dia terlihat berbeda. Wajahnya lebih pucat, tubuhnya kurus karena kurang tidur, dan ada kekosongan di matanya. Tidak ada lagi semangat yang dulu menyala dalam dirinya. Aku mendekatinya dengan hati-hati, tidak ingin menambah beban di pundaknya. Dimas, kataku, mencoba membuka percakapan, apa kabar? Dimas menoleh dengan pandangan yang kosong, lalu tersenyum tipis. Baik, jawabnya, meskipun suaranya terdengar hampa. Semua baik-baik saja. Tapi aku bisa merasakan, ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Dia yang dulu begitu ceria dan penuh percaya diri, kini hanyalah sosok yang terperangkap dalam kehidupannya yang terasa semakin sempit. Tidak ada lagi energi positif yang memancar dari dirinya.
Semua yang ada hanyalah keletihan yang memuncak. Aku dengar, teman-teman kantor mulai menjauh. Kataku, berusaha mencari jalan agar dia bisa berbicara tentang perasaannya. Apa itu benar? Dimas menghela napas berat, matanya terpejam sejenak. Mereka mulai menghindar. Mereka bilang aku udah gak bisa jadi teman mereka. Mereka bilang, aku lebih memilih jadi, peliharaan bos. Aku cuma ngikutin semua yang Rani mau, dan gak ada ruang buat diriku sendiri. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk dalam-dalam. Dimas yang dulu begitu dihormati dan disukai oleh teman-temannya kini dipandang dengan sebelah mata. Semua orang mulai melihatnya sebagai sosok yang lemah, yang tak mampu mengambil keputusan tanpa persetujuan Rani. Dia bukan lagi Dimas yang bebas, yang dulu punya hak untuk memilih jalannya sendiri. Dia sekarang hanya menjadi boneka yang bergerak sesuai dengan keinginan sang majikan. Aku melihat mata Dimas yang mulai berkaca-kaca. Aku nggak tahu harus gimana lagi, Laras, katanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Aku sudah kehilangan mereka. Mereka yang dulu aku anggap teman, sekarang nggak lagi ada di sini. Aku sendiri. Aku ingin memeluknya, memberikan kenyamanan, tapi aku tahu, itu bukanlah solusi. Dimas harus belajar untuk berdiri sendiri, tanpa bergantung pada orang lain. Tapi, aku juga tahu, betapa beratnya jalan itu. Setiap langkah yang dia ambil terasa semakin jauh dari kebahagiaan yang dulu pernah ada. Namun, aku berharap Dimas bisa menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri, untuk keluar dari bayang-bayang Rani dan menemukan kembali siapa dirinya sebenarnya. Dimas merasa semakin terperangkap dalam jaring yang dibangun oleh Rani, dan sekarang, masalah yang paling menekan adalah kontrol penuh Rani terhadap keuangan mereka. Segalanya yang berhubungan dengan uang kini harus melalui persetujuan Rani, bahkan untuk hal-hal kecil sekalipun. Dulu, Dimas adalah pria yang bisa mengambil keputusan sendiri, termasuk bagaimana menggunakan uangnya, memberi nafkah kepada keluarganya, atau bahkan membeli barang-barang kecil yang dibutuhkannya. Namun, itu semua berubah setelah pernikahannya dengan Rani. Dimas tidak lagi memegang kendali atas uangnya sendiri. Setiap kali dia membutuhkan sesuatu, dia harus meminta izin kepada Rani. Bahkan untuk hal-hal sederhana seperti membeli pakaian baru atau mengirimkan uang kepada orang tuanya, Dimas merasa terhambat. Tidak ada lagi kebebasan untuk menentukan pengeluarannya sendiri. Suatu hari, Dimas terpaksa meminta izin kepada Rani hanya untuk membeli beberapa barang yang dibutuhkan untuk rumah mereka. Mereka sedang berada di rumah ketika Dimas dengan hati-hati mengangkat topik itu. "Rani," Dimas memulai, suaranya teragak-agak, "aku butuh membeli beberapa perabotan untuk rumah. Ada beberapa barang yang sudah rusak, dan kita perlu menggantinya." Rani yang duduk di meja makan, memandangi ponselnya, mengangkat wajahnya dan menatap Dimas dengan tatapan tajam. "Apa kamu sudah periksa rekening kita? Apakah ada cukup uang untuk itu?" tanyanya. Nada suaranya dingin dan tak ada rasa empati sedikit pun. Dimas mengangguk, sedikit ragu. "Ada uang di rekening, tapi kalau ada yang harus diprioritaskan, aku akan menunda untuk yang lain. Ini hanya beberapa barang kecil." Rani menyeringai sinis. "Kamu pikir uang itu datang begitu saja, ya? Kamu tidak bisa menggunakan uang sembarangan. Kita harus merencanakan setiap pengeluaran dengan hati-hati. Kalau kamu ingin membeli barang-barang itu, kita harus bicara dulu dengan aku. Baru setelah itu aku putuskan." Dimas merasa perasaan frustrasi dan marah yang lama terpendam mulai muncul kembali. Namun, dia hanya bisa diam, tidak berani mengutarakan isi hatinya. Tidak ada ruang untuk negosiasi dengan Rani. Segala keputusan selalu jatuh di tangannya, dan Dimas hanyalah seorang pengikut yang harus tunduk.
Malam itu, Dimas duduk di ruang tamu sendirian, termenung. Dia memandangi rekening ban mereka yang kini hanya berisi angka yang sangat sedikit. Semua uang yang dihasilkan dari kerja kerasnya selama ini, hampir semua dikuasai oleh Rani. Setiap transaksi harus tercatat, setiap pengeluaran harus disetujui. Jika Dimas ingin memberikan uang kepada orang tuanya, dia harus mendapat izin terlebih dahulu. Tidak ada lagi ruang untuk kebebasan dalam pengeluarannya. Dimas memandang ponselnya, berusaha menghubungi ibunya yang tinggal jauh di luar kota. Ibunya, yang selalu menanyakan kabar dan kesejahteraannya, bertanya padanya kenapa belakangan ini Dimas jarang menghubunginya. Padahal, Dimas selalu berjanji untuk mengirimkan uang untuk kebutuhan ibunya setiap bulan. Namun, sejak menikah dengan Rani, semua itu berubah. Panggilan itu tak kunjung terjawab, dan Dimas merasa terasingkan dari keluarganya. Bukan hanya karena jarak yang memisahkan mereka, tetapi juga karena kontrol yang begitu ketat dari Rani yang menghalangi Dimas untuk berbuat sesuatu yang baik untuk orang tuanya. Keinginan untuk memberi, untuk membahagiakan ibu yang sudah merawatnya, kini terasa seperti sebuah beban. Aku sudah kehilangan semua yang penting dalam hidupku, gumam Dimas, suaranya hampir tak terdengar. Sekarang aku bahkan gak bisa membantu ibuku. Dimas merasa seperti boneka yang hanya bergerak sesuai dengan perintah Rani. Segala sesuatu yang dilakukan, semua keputusan yang diambil, bahkan untuk kebahagiaan dirinya sendiri, semuanya bergantung pada persetujuan Rani. Ini bukan hanya soal uang, ini tentang kehilangan jati diri. Dimas yang dulu bersemangat untuk memberi, untuk berbagi, kini dipaksa untuk menahan segalanya. Keesokan harinya, Dimas kembali menghadapi Rani dengan masalah yang sama. Namun kali ini, ada sedikit perubahan dalam cara dia mengungkapkan perasaannya. "Rani," katanya dengan suara yang lebih tegas, meskipun ada kecemasan yang tak bisa disembunyikan, "aku tahu kamu ingin mengatur keuangan kita dengan baik, tapi aku rasa kita perlu lebih fleksibel. Aku ingin bisa memberi sedikit untuk ibuku. Itu hanya sedikit uang, tidak akan mengganggu keuangan kita." Rani menatapnya dengan tatapan yang tajam. "Dimas," jawabnya dengan suara yang dingin, "kamu harus paham. Kita tidak bisa menghamburkan uang begitu saja. Kita harus berpikir jangka panjang. Bukan hanya karena kamu ingin merasa baik hati dengan memberi uang kepada ibumu. Semua harus terkontrol. Kamu sudah terlalu banyak mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak perlu." Dimas merasa sakit mendengar kata-kata itu. Dia ingin berargumen, menjelaskan betapa pentingnya bagi ibunya untuk merasakan sedikit perhatian dan kasih sayang dari anaknya, tetapi Dimas tahu itu tidak akan pernah diterima. Dalam dunia Rani, semua harus sesuai dengan aturan yang dia buat. Tidak ada tempat untuk kasih sayang atau keinginan pribadi. Semua harus terorganisir, terkontrol, dan selalu mengikuti apa yang dia tetapkan. Dimas terdiam, merasa tak berdaya. Dia bukan hanya kehilangan kebebasan finansialnya, tetapi juga kehilangan kemampuan untuk mengontrol kehidupan pribadinya sendiri. Bahkan untuk mengirim sedikit uang kepada orang tuanya, dia harus mendapatkan izin. Hatiku terus mengutuk ketidakadilan yang diterimanya. Bagaimana mungkin Dimas yang dulunya bisa memilih jalannya sendiri, kini terpenjara dalam cengkeraman Rani yang mengatur setiap aspek kehidupannya? Namun, aku juga tahu bahwa Dimas belum sepenuhnya terperangkap. Mungkin suatu hari nanti, dia akan menyadari bahwa kebebasan yang sejati datang dari keberanian untuk melepaskan diri dari kontrol yang membatasi. Namun untuk itu, Dimas harus menemukan kekuatan dalam dirinya yang telah hilang, dan aku berharap dia akan menemukannya sebelum terlambat. Dimas mulai merasa dirinya benar-benar terperangkap dalam kehidupan yang dibangun oleh Rani.
Setiap hari seakan ada beban yang semakin berat menekan pundaknya. Tidak hanya fisik, tapi juga mental. Rani selalu mengingatkan Dimas bahwa dia tidak cukup baik, tidak cukup sukses, dan tidak cukup memenuhi harapan yang telah Rani tetapkan. Rani seringkali membandingkan Dimas dengan pria-pria sukses yang pernah menjadi kekasihnya sebelum menikah dengan Dimas. Lihat saja mantanku, dia bisa punya rumah besar dan mobil mewah di usia muda. Rani seringkali berkata, dengan nada yang seolah tidak sengaja. Aku masih ingat betapa pintar dia dalam berinvestasi. Kamu pernah coba belajar darinya? Dimas merasa hatinya terluka setiap kali Rani berbicara seperti itu. Setiap perbandingan itu menghancurkan sedikit demi sedikit rasa percaya dirinya. Sebagai seorang suami, Dimas merasa dirinya selalu gagal memenuhi ekspektasi Rani. Dia merasa seperti bayangan dari pria-pria sukses yang selalu diangkat-angkat oleh Rani. Tidak hanya soal harta dan kesuksesan, tetapi juga tentang cara mereka bertindak, cara mereka berbicara, dan cara mereka hidup. Di saat-saat tertentu, Dimas merasa bahwa Rani tidak pernah melihatnya sebagai dirinya sendiri, tetapi selalu sebagai sosok yang harus bersaing dengan masa lalu Rani. Mantan-mantanku itu lebih tahu cara mengatur uang. Rani terkadang menyindir, dengan tatapan yang menusuk. Aku bisa belajar banyak dari mereka, bukan seperti kamu yang cuma tahu kerja di kantor. Kata-kata itu menusuk ke dalam jiwa Dimas seperti belati. Rani mungkin tidak menyadari betapa dalamnya luka yang ia sebabkan dengan perbandingan-perbandingan itu. Setiap kali Dimas mendengarnya, dia merasa semakin kecil, semakin tidak berarti. Hidupnya seolah terjebak dalam bayang-bayang pria-pria yang dulu dimiliki Rani, dan dia tidak tahu bagaimana cara keluar dari jebakan itu. Pekerjaan yang dulu dia cintai, kini mulai terasa seperti beban. Dimas merasa bahwa setiap kali dia memasuki kantor, dia tidak hanya dihadapkan pada tugas-tugas yang menumpuk, tetapi juga pada perasaan cemas yang semakin menggerogoti dirinya. Rasa takut gagal, rasa takut tidak cukup baik, semakin menguasai pikirannya. Ketika dia berada di meja kerjanya, dia seringkali melamun, merasa terasingkan dari lingkungan sekitar. Suatu malam, setelah pulang dari kantor, Dimas duduk di ruang tamu sendirian. Rani telah tidur lebih dulu. Seperti biasa, tenggelam dalam dunianya yang penuh dengan sosialita dan dunia bisnis. Dimas, di sisi lain, merasa semakin rapuh. Tubuhnya lelah, tetapi pikirannya tidak bisa berhenti berputar. Setiap kata Rani yang membandingkan dirinya dengan pria-pria lain terus terngiang-ngiang dalam kepala Dimas. Dia menatap cermin di ruang tamu, melihat sosok dirinya yang lelah. Kenapa aku nggak bisa jadi seperti mereka? Gumam Dimas pelan, suaranya hampir hilang. Kenapa aku nggak cukup baik buat Rani? Beban mental yang dipikul Dimas semakin lama semakin berat. Setiap hari, dia merasa tertekan lebih dalam. Bahkan saat bertemu teman-teman lamanya, Dimas tidak bisa menahan rasa cemas dan ketidakpercayaan diri. Semua hal yang dulunya biasa, sekarang menjadi beban yang luar biasa. Dimas merasa dirinya bukan lagi seorang suami yang dihargai, melainkan sekadar alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan Rani. Dia mulai sering merasa sakit kepala dan gelisah, bahkan ketika dia sedang tidak melakukan apa-apa. Tekanan mental ini semakin menggerogoti semangatnya untuk hidup. Setiap keputusan yang dia buat seolah selalu salah di mata Rani. Bahkan untuk hal-hal kecil yang tidak berhubungan dengan pekerjaan, dia selalu merasa takut untuk membuat keputusan. Khawatir Rani akan menilainya buruk. Suatu malam, ketika Rani sedang sibuk dengan pekerjaannya, Dimas menghadapinya. Rani, katanya dengan suara yang dipenuhi ketegangan, kenapa kamu terus membandingkan aku dengan mantan-mantanmu? Kenapa kamu nggak bisa menerima aku apa adanya? Rani menatapnya dengan mata tajam, tidak merasa bersalah sedikit pun.
Karena kamu tidak cukup baik, Dimas, jawabnya dingin. Aku ingin hidup dengan pria yang bisa memberiku segalanya, yang bisa membuktikan bahwa dia lebih dari sekadar seorang karyawan biasa. Kata-kata itu bagaikan palu godam yang menghancurkan sisa-sisa kepercayaan diri Dimas. Dimas merasa dirinya benar-benar tak ada artinya. Semua usahanya untuk menjadi yang terbaik, semua pengorbanannya untuk keluarga, bahkan rasa cintanya yang tulus, seakan tidak dihargai oleh Rani. Rani hanya ingin pria yang lebih kaya, lebih sukses, dan lebih sempurna. Dan Dimas, meskipun sudah berusaha sebaik mungkin, merasa bahwa dia tidak akan pernah cukup. Dimas menunduk, merasakan sakit yang luar biasa di dadanya. Jadi, apa aku hanya sebatas ini buat kamu, Rani? Apa aku hanya akan selalu kalah dibandingkan pria-pria lain? Rani tidak menjawab, hanya diam sambil melanjutkan pekerjaannya. Keheningan itu begitu menyesakkan. Dimas merasa seperti dirinya tidak dihargai, seperti dia hanyalah bayangan dari kehidupan yang seharusnya dia jalani. Tekanan mental ini semakin membuatnya merasa terkurung dalam kehidupannya sendiri. Dimas menatap kosong keluar jendela ruang tamu, hatinya terasa berat, tertekan oleh kenyataan yang baru saja dia temui. Selama bertahun-tahun, dia telah berjuang untuk mempertahankan hubungan ini, berusaha mencintai dan memberikan yang terbaik, berharap bisa memperoleh cinta yang sama. Namun, semakin lama dia merasakan semakin besar jarak yang terbentang antara dirinya dan Rani. Selama ini, dia tidak sadar bahwa dia hanya sedang mengejar bayangan yang tak pernah ada. Rani, yang dulu begitu dia idolakan, yang selalu dia lihat sebagai wanita sempurna, ternyata bukanlah sosok yang dia bayangkan. Cinta Rani bukan cinta yang tulus, bukan cinta yang datang dari hati. Semua ini hanyalah permainan, sebuah strategi yang Rani mainkan untuk mencapai tujuannya. Dimas baru menyadari itu sekarang, setelah sekian lama dibutakan oleh kata-kata manis dan perhatian palsu. Dimas, kamu tidak pernah cukup untukku. Kata-kata itu terngiang kembali di benaknya. Rani tidak pernah mengatakan langsung seperti itu, tetapi setiap tindakannya, setiap perkataannya, selalu menyiratkan bahwa Dimas bukanlah yang terbaik untuknya. Semua yang Dimas lakukan, semuanya terasa tidak cukup. Pada malam itu, Dimas memutuskan untuk menghadapi Rani. Dia tidak bisa lagi menahan perasaan sakit yang terus menggerogoti hatinya. Dia ingin tahu kebenarannya. Apakah selama ini dia hanya bagian dari permainan Rani? Atau apakah dia benar-benar dicintai? Ketika Rani pulang dari acara sosial yang dihadiri bersama teman-temannya, Dimas sudah menunggu di ruang tamu. Wajah Rani tampak ceria, penuh dengan cerita tentang apa yang terjadi selama di acara. Namun, Dimas tahu bahwa malam ini, segala hal harus terungkap. Rani meletakkan tasnya di meja, dan mulai melepas sepatu dengan gerakan santai. Dimas, aku baru saja bertemu dengan beberapa orang hebat di acara itu. Mereka memiliki banyak ide cemerlang. Kamu harus tahu, aku harus banyak belajar dari mereka, katanya dengan senyum yang masih melekat di wajahnya. Dimas berdiri dari kursinya, menatapnya dengan tatapan yang penuh pertanyaan. Rani, suara Dimas serak, menahan getaran di tenggorokannya. Aku perlu tahu sesuatu. Apa kamu pernah benar-benar mencintaiku? Atau apakah aku hanya menjadi alat untuk kepuasanmu? Rani berhenti sejenak, matanya menyiratkan kejutan, namun dengan cepat dia mengalihkan pandangannya, seolah tak ingin membahasnya lebih jauh. Dimas, kamu tidak usah terlalu berpikir rumit. Tentu saja aku mencintaimu, tetapi kita hidup di dunia yang berbeda. Cinta bukan hanya soal perasaan, tapi juga tentang apa yang bisa kita capai bersama, apa yang bisa kita bangun. Dimas merasa jantungnya berdebar keras. Lalu,
Kenapa selama ini kamu selalu membandingkan aku dengan mantan-mantanmu yang sukses? Kenapa kamu selalu berkata aku tidak cukup baik untukmu? Dimas bertanya dengan suara yang mulai meninggi, menahan amarah yang semakin membuncah. Rani menatap Dimas dengan tatapan yang tak mengenal penyesalan. Karena kamu memang tidak cukup, Dimas. Aku tidak bisa hidup dengan seseorang yang tidak bisa memberiku apa yang aku inginkan. Aku butuh lebih dari sekadar perhatianmu yang sekarang ini. Rani menjawab dengan dingin, seperti biasa, tanpa rasa bersalah. Kata-kata itu melukai Dimas lebih dalam dari yang bisa dia bayangkan. Rani tidak mencintainya. Semua perhatian yang dia berikan, semua pengorbanan yang dia buat, semuanya hanya sebuah bentuk pengorbanan yang sia-sia. Rani hanya menganggapnya sebagai alat untuk memenuhi ambisinya, bukan sebagai pasangan hidup yang sejati. Jadi selama ini aku cuma alat buat kamu? Aku cuma sekadar suami yang bisa memenuhi kebutuhanmu? Apa itu semua yang aku lakukan? Membuatmu merasa lebih baik tentang dirimu sendiri? Suara Dimas penuh dengan emosi yang tak terkendali, hampir menangis, namun dia menahan diri. Rani melangkah mendekat, dengan langkah yang penuh dengan keangkuhan. Kamu terlalu naif, Dimas, kata Rani sambil menyeringai sinis. Aku tidak pernah bilang aku mencintaimu seperti cinta yang kamu bayangkan. Aku menikah denganmu karena kamu bisa memberiku apa yang aku butuhkan. Status, kenyamanan, dan tentu saja, citra yang sempurna di mata orang-orang. Dimas terdiam. Hatinya seperti dihantam batu besar. Setiap kata yang keluar dari mulut Rani semakin mengukir luka dalam hatinya. Betapa bodohnya dia selama ini, berharap bisa mendapatkan cinta yang sejati dari Rani. Namun, dia hanya dipermainkan. Rani melanjutkan, kamu selalu berpikir ini soal perasaan, Dimas. Tapi kita hidup di dunia yang mengutamakan pencapaian. Apa yang kamu punya? Apa yang kamu bisa berikan? Kamu selalu ingin menjadi yang terbaik untukku, tapi kamu tidak pernah cukup baik. Dimas merasa dunia seakan runtuh di depannya. Dia ingin berteriak, ingin mengungkapkan betapa sakitnya hati ini, namun kata-kata seolah terhenti di tenggorokannya. Semua yang dia lakukan selama ini, semuanya terasa sia-sia. Cinta yang dia berikan, semua upayanya, tidak pernah berarti bagi Rani. Jadi, selama ini aku hanya bagian dari permainanmu, ya? Kata Dimas pelan, seolah mengucapkan kata-kata yang sudah lama dia simpan dalam hati. Aku tidak pernah berarti. Aku hanya alat untuk memenuhi ambisimu, dan setelah itu aku dibuang begitu saja. Rani tidak menjawab, hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Dia tidak merasa ada yang salah dengan apa yang dia lakukan. Bagi Rani, ini semua adalah bagian dari permainan hidup yang harus dijalani. Dimas bukan suami yang dia pilih karena cinta, tapi karena Dimas bisa memenuhi kebutuhannya saat itu. Begitulah cara Rani melihatnya. Dimas merasa tubuhnya lemas. Segala pengorbanan dan perjuangannya selama ini terasa seperti angin yang berlalu tanpa bekas. Dia hanya merasa kosong, hampa, dan dihancurkan. Rani tidak pernah mencintainya. Semua yang ada hanya sebuah kepalsuan, sebuah permainan yang dia ikuti tanpa pernah tahu bahwa dia hanya bertepuk sebelah tangan. Dengan langkah yang berat, Dimas berbalik, meninggalkan ruang tamu yang kini terasa begitu asing baginya. Hatinya hancur, tubuhnya lelah, tetapi yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa dia telah menghabiskan begitu banyak waktu untuk seseorang yang tidak pernah benar-benar mencintainya. Dimas tidak pernah mengira bahwa hari itu akan datang, hari yang semakin mengikis sisa-sisa harga dirinya. Sejak perpisahannya dengan Rani, hidupnya penuh dengan kesedihan dan penyesalan. Dia mencoba untuk bangkit, mengobati luka yang masih menganga di hatinya,
Tetapi kenyataan selalu datang dengan cara yang paling pahit. Hari itu, rasa curiga yang sudah lama membelenggu pikirannya, akhirnya terjawab. Dimas telah mendengar desas-desus tentang Rani, tentang hubungan-hubungannya dengan pria lain, tetapi dia memilih untuk mengabaikannya. Dia berusaha tidak peduli, mencoba menjalani hidupnya tanpa menoleh ke belakang. Namun, perasaan tidak tenang terus membekas, terutama setelah dia mendengar cerita dari beberapa teman lama yang mengatakan bahwa Rani terlihat semakin dekat dengan seorang pria muda yang tampaknya lebih menarik dan lebih sukses. Pikiran itu menghantui Dimas setiap malam, dan meskipun dia berusaha mengabaikannya, suatu malam dia memutuskan untuk mengikuti instingnya. Tanpa memberitahu siapapun, Dimas menyelidiki. Dia menyelidiki nomor telepon Rani, mencari tahu keberadaannya melalui teman-temannya, dan akhirnya, dia mendapat informasi bahwa Rani sedang menginap di sebuah hotel mewah bersama pria tersebut. Dimas merasa hatinya berdegup keras saat dia mengendarai mobil menuju hotel itu. Dia sudah mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kenyataan yang buruk, tetapi entah kenapa, ada rasa takut yang menggelayuti dadanya. Dia tahu, apapun yang dia temui di sana, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Sesampainya di hotel, Dimas berjalan perlahan menuju kamar yang diinformasikan kepadanya. Langkahnya terasa berat, seolah ada beban tak terlihat yang membebaninya. Dia berdiri di depan pintu kamar, memejamkan mata sejenak, lalu dengan tangan gemetar, dia mengetuk pintu itu. Tidak ada jawaban. Dimas mengetuk lagi, kali ini lebih keras, merasa semakin tidak sabar. Pintu akhirnya terbuka, dan di balik pintu itu, dia melihat Rani berdiri dengan pakaian santai. Wajahnya terlihat terkejut saat melihat Dimas berdiri di depannya. Di belakang Rani, pria muda itu duduk di tepi tempat tidur, dengan ekspresi yang tidak kalah terkejut. Rani tampak gugup sejenak, tetapi segera menyembunyikan kegelisahannya dengan senyum sinis. "Dimas, apa yang kamu lakukan di sini?" Suaranya terkesan dingin, meskipun ada sedikit kegugupan yang sulit disembunyikan. Dimas memandang Rani dengan mata penuh kemarahan dan sakit hati. "Aku datang untuk melihat siapa yang kamu anggap lebih baik dari aku." Ternyata, ini dia jawabannya, kata Dimas, suaranya tegang, namun penuh luka. Rani menatapnya sejenak, lalu tertawa kecil dengan nada yang mengejek. "Oh, jadi kamu benar-benar datang ke sini untuk apa? Untuk menyelidiki hidupku? Kenapa? Kamu merasa kamu punya hak untuk itu? Bukankah kamu yang sudah meninggalkanku dulu?" kata Rani, nada suaranya mulai meninggi. "Aku sudah cukup dengan semua drama kamu, Dimas." Dimas merasa seluruh tubuhnya gemetar. Dia sudah menduga ini, tetapi melihatnya dengan mata kepala sendiri tetap saja menyakitkan. Pria muda itu, yang tampaknya begitu percaya diri dan penuh gaya, berdiri dan melangkah mendekat, seakan ingin menambah luka yang sudah menganga di hati Dimas. Pria muda itu menatap Dimas dengan tatapan penuh penghinaan. "Kamu pikir dia butuh kamu, Dimas? Kamu itu cuma hiburan murah, tidak lebih. Kami punya lebih banyak hal yang bisa kami bagi dibandingkan dengan apa yang kamu tawarkan." Pria itu menyeringai, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti pisau yang semakin dalam menusuk hati Dimas. Rani berdiri di samping pria itu, tangan mereka berpegangan, seolah menunjukkan bahwa dia tidak merasa bersalah sama sekali. "Dimas, sudah cukup. Kenapa kamu masih datang dan membuat semuanya lebih sulit? Aku tidak butuh penjelasan darimu, dan aku pasti tidak butuh kamu lagi dalam hidupku. Aku sudah cukup denganmu. Jangan ganggu aku lagi," kata Rani dengan nada penuh keangkuhan. Dimas merasa seolah seluruh dunia runtuh. Semua yang dia lakukan untuk Rani, semua pengorbanannya, tidak ada artinya. Dia merasa begitu hina, seolah semua kebahagiaan yang dia berikan pada Rani
hanya diterima dengan setengah hati. Rani memang sudah tidak membutuhkan dia lagi. Bahkan dia sudah menemukan pengganti yang lebih muda, lebih tampan, dan lebih sukses. "Apa kamu tahu, Rani?" kata Dimas dengan suara pelan, hampir tidak terdengar. "Aku dulu mengorbankan segalanya untuk kamu. Aku mencintaimu lebih dari apapun di dunia ini, tapi ternyata itu semua tidak berarti. Kamu hanya memanfaatkan aku, dan sekarang aku melihat dengan jelas siapa kamu sebenarnya." Rani hanya mengangkat bahu, tidak peduli. "Apa yang kamu katakan tidak ada artinya lagi, Dimas. Kita sudah selesai. Kamu sudah jadi masa lalu. Aku punya hidupku sekarang, dan kamu tidak ada tempat di dalamnya." Dimas menatapnya satu kali lagi, lalu menundukkan kepala. Dia merasa cemas dan lelah, seolah seluruh energi dalam dirinya habis. Tidak ada lagi yang tersisa. Semua yang dia harapkan telah hancur berkeping-keping. Dengan langkah yang berat, Dimas berbalik, meninggalkan kamar itu dengan hati yang hancur. Saat keluar dari hotel, Dimas merasa seolah-olah hidupnya telah berakhir. Tidak ada lagi yang bisa dia percayai. Tidak ada lagi yang bisa dia berikan. Rani telah membuktikan bahwa dia hanya sebuah permainan untuknya. Cinta yang selama ini dia berikan, hanya dianggap sebagai hiburan murah. Semua yang dia lakukan untuk membahagiakan Rani ternyata sia-sia. Rani tidak pernah peduli. Dimas melangkah pergi tanpa tujuan, hatinya kosong dan terluka. Dia tahu, jalan yang harus dia tempuh kini adalah jalan yang harus dia jalani sendirian, tanpa Rani, tanpa cinta yang dia harapkan. Dimas tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan berakhir seperti ini. Setiap langkah yang dia ambil kini terasa berat, penuh dengan rasa malu dan kehancuran. Sejak perpisahan dengan Rani, dia merasa seperti berada di jurang yang dalam, dengan setiap hari yang berlalu hanya menambah beban di hatinya. Namun, apa yang terjadi hari ini melampaui segala sesuatu yang pernah dia bayangkan. Pagi itu, Dimas terbangun dengan perasaan cemas yang tidak bisa dijelaskan. Setiap napasnya terasa sesak. Setiap detik yang berlalu terasa seperti semakin menekan dirinya. Ketika dia keluar dari kamar tidur, dia melihat Rani duduk di ruang tamu, dengan ekspresi yang tidak bisa dia pahami. Ada sesuatu yang berbeda pada wajah Rani pagi itu, sesuatu yang terasa mengancam. "Dimas?" Suara Rani terdengar begitu datar, seolah tidak ada perasaan di balik kata-kata itu. "Aku sudah membuat keputusan." Dimas menatapnya, matanya penuh dengan pertanyaan. "Apa maksudmu, Rani?" tanyanya. Suaranya bergetar, meskipun dia berusaha keras untuk tetap tenang. Rani berdiri dan menatap Dimas dengan tatapan dingin. "Aku tidak mau lagi hidup denganmu. Kamu bukan bagian dari hidupku lagi. Aku sudah cukup. Kamu tidak bisa memberi apa-apa lagi. Kamu sudah terlalu banyak merusak hidupku," katanya dengan suara yang tajam dan penuh penolakan. Dimas merasa dunia di sekelilingnya semakin berputar. "Rani, apa yang kamu maksud? Apa yang salah dengan kita? Aku sudah berusaha. Aku sudah memberikan segalanya untukmu," kata Dimas. Suaranya mulai meninggi, menahan perasaan yang hampir tidak bisa dibendung lagi. Rani mengangkat bahu, dengan sikap acuh tak acuh yang semakin membuat Dimas merasa dihina. "Kamu pikir aku butuh kamu? Aku punya semuanya. Uang, kekuasaan, dan pria yang lebih baik dari kamu. Kamu hanya beban. Aku tidak pernah butuh kamu di hidupku. Semua yang aku lakukan untukmu selama ini adalah kesalahan besar. Dan aku sudah muak," kata Rani dengan penuh kebencian. Dimas terdiam, seperti disambar petir. Hati yang selama ini bertahan, yang masih berharap ada secercah cinta, kini hancur berkeping-keping. Rani benar-benar tidak memiliki sedikit pun rasa kasih sayang lagi untuknya.
Semua pengorbanannya, semua usaha untuk membuatnya bahagia, ternyata tidak pernah dihargai. Jadi, apa yang kamu mau? Kamu ingin aku pergi begitu saja? Tanpa apa-apa? Tanya Dimas dengan suara yang dipenuhi kekesalan, perasaan tidak terima yang tak bisa disembunyikan lagi. Rani tidak menjawab langsung, tetapi hanya melangkah ke arah meja, di mana sebuah amplop tertata rapi. "Ini surat cerai," katanya sambil menyerahkan amplop itu. "Aku sudah mengurus semua. Rumah ini, semua harta kita, semuanya atas namaku. Kamu tidak berhak atas apa-apa." Dimas terdiam, merasa tubuhnya lemas seketika. Tidak hanya kehilangan cinta, kini dia juga kehilangan segalanya. Rumah, harta, dan bahkan harga dirinya. Apa yang lebih menghancurkan daripada melihat hidupnya dihancurkan oleh wanita yang dulu sangat dia cintai? Dimas memandang Rani dengan tatapan penuh kebingungan dan kemarahan. "Kamu benar-benar tega, Rani. Kamu begitu mudahnya menghancurkan hidupku. Semua yang kita bangun, semua yang aku usahakan, apa semuanya ini tidak berarti apa-apa untukmu?" Rani hanya tersenyum sinis. "Dimas, kamu itu terlalu naif. Hidupku jauh lebih baik tanpa kamu. Kamu tidak tahu diri. Kamu hanya bisa merusak hidupmu sendiri. Sudah saatnya kamu pergi dan menghadapi kenyataan," katanya dengan nada yang mengejek. Dimas tidak bisa lagi menahan emosinya. "Aku tidak akan pergi begitu saja. Kamu tidak akan bisa begitu saja mengusirku dari hidupmu, dari rumah ini. Aku tidak akan menyerah begitu saja." Namun, Rani tidak merasa terancam. Dengan tatapan dingin, dia mengangkat telepon dan menekan tombol, seolah sudah menyiapkan segalanya. Dalam hitungan detik, 2 petugas keamanan masuk ke dalam rumah. "Dimas, saatnya kamu pergi. Ini sudah keputusan final," kata Rani dengan ketegasan yang tidak bisa dibantah. Dimas hanya bisa terpaku saat petugas keamanan mulai mengemas barang-barangnya dengan kasar. Dia merasa tak berdaya, seperti orang asing di rumah yang dulu dia anggap sebagai tempat perlindungan. Semua yang pernah dia perjuangkan, yang pernah dia harapkan, kini runtuh dalam sekejap. Saat dia hampir keluar dari rumah, Rani memanggilnya sekali lagi. "Dan satu lagi, Dimas," kata Rani dengan suara tajam. "Kamu sudah dipecat dari perusahaan. Ini karena pelanggaran etika. Tidak ada tempat untukmu di perusahaan itu lagi. Jangan coba-coba kembali lagi." Dimas terpaku. Dipecat? Tanpa ampun, tanpa alasan yang jelas, dia dihancurkan secara total. Tidak hanya kehilangan rumah dan harta, sekarang dia juga kehilangan pekerjaan yang selama ini menjadi tumpuan hidupnya. Semua yang dia miliki kini hilang begitu saja. "Jadi begini caramu membalas semua yang telah aku berikan padamu, Rani?" kata Dimas dengan suara serak, air mata mulai menetes, meskipun dia berusaha keras menahan rasa malunya. Rani hanya tersenyum sinis, tampak puas melihat Dimas jatuh dalam kehancuran. "Kamu sudah lama tidak tahu diri, Dimas. Ini adalah akibat dari semua pilihanmu. Sekarang pergi, sebelum kamu membuat dirimu semakin hina di depan aku." Dimas menghela napas panjang, merasakan setiap tarikan udara penuh dengan kepedihan. Dia berjalan keluar dari rumah itu dengan langkah berat, tanpa tujuan, tanpa harapan. Apa yang dia hadapi kini jauh lebih buruk dari apapun yang pernah dia bayangkan. Dalam sekejap, dia kehilangan semua yang pernah dia anggap berharga. Namun, di dalam hatinya yang terluka, Dimas tahu satu hal. Meskipun semua itu membuatnya merasa hancur, dia tidak akan menyerah. Kehidupan ini mungkin terasa tak adil, tetapi dia masih memiliki kesempatan untuk bangkit. Meskipun perjalanan itu sangatlah panjang dan penuh dengan luka. Setelah semuanya berakhir,
Setelah Dimas diusir dari rumahnya, dipecat dari perusahaan, dan kehilangan semua yang pernah dia anggap miliknya, kehidupan Dimas berubah menjadi neraka yang nyata. Dia kini terdampar di dasar jurang, tidak ada satupun tangga yang tersisa untuk dia naiki. Dunia yang dulu penuh dengan kesuksesan dan kebanggaan kini lenyap begitu saja, seperti badai yang menghancurkan segala sesuatu dalam sekejap. Hari pertama tanpa pekerjaan terasa begitu hampa bagi Dimas. Pagi yang biasanya dimulai dengan jadwal yang teratur, kini hanya menyisakan waktu kosong yang menggerogoti pikiran dan hatinya. Ia terbangun di sebuah apartemen sewa yang kumuh, tempat yang jauh dari segala kemewahan yang dulu dia miliki. Dindingnya kotor, lampunya redup, dan tak ada suara lain selain desahan nafasnya yang berat. Dia mencoba menenangkan diri, mengingat kembali masa-masa ketika dia bekerja keras untuk mencapai semua yang dia miliki. Namun, semua itu hanya sebuah kenangan pahit yang kini terasa semakin jauh, seperti mimpi yang hilang seiring dengan berjalannya waktu. Tidak ada yang tersisa selain rasa sakit dan penyesalan yang semakin menghantuinya. Setiap hari, Dimas mencari pekerjaan serabutan, apa saja yang bisa menghidupinya. Ia pernah bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe kecil, mencuci piring di restoran, bahkan pernah menjadi supir taksi online, pekerjaan yang dulu dia anggap jauh di bawah dirinya. Tapi kini, semua itu adalah cara satu-satunya untuk bertahan hidup. Setiap kali ia terjebak dalam pekerjaan yang mengingatkannya pada kehidupannya yang dulu, rasa malu semakin dalam menggerogoti hatinya. Suatu hari, setelah ia menyelesaikan shift sebagai pelayan di sebuah restoran kecil yang ramai, Dimas berjalan pulang dengan langkah lesu. Pikirannya dipenuhi penyesalan, menghantui setiap langkahnya. "Bagaimana bisa aku sampai di sini?" gumam Dimas dalam hati, suaranya hampir tenggelam dalam kebisingan kota yang tak pernah tidur. Rasa malu membuatnya menundukkan kepala saat berpapasan dengan orang-orang yang dulu ia anggap teman, kolega yang pernah mendukungnya. Kini, mereka hanya meliriknya dengan tatapan sinis, tak ada lagi rasa hormat di mata mereka. Di suatu sore, saat Dimas sedang duduk di sudut kafe, mencoba melupakan kenyataan pahit yang menimpanya, teleponnya berdering. Nama yang tertera di layar adalah "Ibuku". Dimas ragu sejenak sebelum akhirnya menerima panggilan itu. "Halo, Ma." Suara Dimas terdengar lemah, seolah setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa begitu berat. Suara ibunya terdengar cemas, penuh keprihatinan. "Dimas, kenapa kamu tidak pernah pulang? Kami semua khawatir. Kamu tidak bisa terus seperti ini, tidak ada pekerjaan yang jelas, hidup begitu kacau. Kamu harus bertanggung jawab, harus memperbaiki semuanya." Dimas menundukkan kepala, merasa setiap kata ibunya seperti cambukan yang semakin dalam. "Aku tahu, Ma. Aku sudah mencoba, tapi semuanya semakin buruk. Aku tidak tahu harus mulai dari mana." Jawabnya, suaranya serak, penuh keputusasaan. Ibunya diam sejenak, lalu dengan suara yang lebih lembut, berkata, "Kamu harus bangkit, Dimas. Jangan biarkan hidupmu hancur begitu saja. Tapi aku ingin kamu tahu, aku tidak bisa terus menutupi malu ini. Keluarga sudah mulai bicara di belakang, mereka sudah mulai menjauh. Kamu harus bertanggung jawab atas semua yang telah kamu lakukan." Dimas merasakan dadanya sesak. Kata-kata ibunya seperti petir yang menyambar hatinya. Keluarganya, yang dulu selalu menjadi tempatnya kembali, kini mulai menjauh. Rasa malu semakin menggerogoti hubungan mereka. Ia merasa seolah-olah ia adalah sebuah beban bagi mereka, seseorang yang hanya memberi rasa malu dan kekecewaan. "Ma, aku minta maaf, aku benar-benar minta maaf." Suara Dimas hampir terisak, tetapi ia menahannya. Tak ada air mata yang jatuh, hanya sebuah keputusasaan yang semakin dalam.
Di tengah keheningan itu, ibunya menghela napas panjang. Kamu harus memperbaiki ini, Dimas. Tidak ada yang bisa melakukannya untukmu selain dirimu sendiri. Aku tidak bisa terus menutupi kebodohanmu. Panggilan itu berakhir, dan Dimas terdiam, menatap kosong ke layar ponselnya. Rasanya dunia semakin sempit. Semua orang yang pernah ia anggap sebagai bagian dari hidupnya, kini menjauh. Ibunya, teman-temannya, bahkan orang-orang yang dulu pernah menghormatinya, kini menatapnya dengan pandangan penuh penilaian. Malam itu, Dimas berjalan sendirian di bawah langit yang gelap, merasakan beban hidup yang semakin berat. Semua keputusan yang dia buat dulu, segala pilihan yang membawanya pada jalan ini, kini terasa seperti beban yang tak bisa dia lepaskan. Setiap kali dia berusaha untuk melangkah maju, penyesalan dan rasa malu menariknya kembali ke tempat yang sama. Dalam kesendirian malam itu, Dimas hanya bisa bertanya-tanya. Apa aku layak untuk bahagia lagi? Apakah masih ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya? Namun, di balik semua rasa malu dan penyesalan yang menghimpit dirinya, Dimas juga merasakan satu hal yang semakin jelas. Bahwa meskipun dunia mungkin telah berbalik menjauh darinya, ia masih punya satu hal yang bisa ia kendalikan, dirinya sendiri. Dia harus memilih untuk bangkit, untuk mencari jalan keluar dari kebuntuan ini. Dan meskipun sangat sulit, dia tahu bahwa kehidupan yang terbalik ini hanya akan berakhir jika dia berhenti mencoba. Dimas tidak tahu seberapa lama lagi dia harus berjalan di jalan yang penuh dengan rasa malu dan penyesalan ini, tetapi dia tahu satu hal, dia tidak akan pernah bisa kembali ke masa lalu. Hanya masa depan yang bisa memberinya kesempatan untuk menebus semua yang hilang. Seiring berjalannya waktu, aku mulai membangun hidup baru. Proses itu tak mudah, tetapi setiap langkah yang aku ambil terasa seperti menghapus noda kelam yang pernah ada. Aku membuka usaha kecil, toko bunga yang sederhana, namun penuh dengan kehangatan dan semangat baru. Usaha ini bukan hanya sekadar pekerjaan, tetapi juga sarana bagiku untuk menyembuhkan luka-luka lama dan memberikan kehidupan yang lebih baik. Aku belajar untuk mencintai diriku sendiri, untuk melepaskan segala yang telah terjadi, dan untuk merangkai kembali hidupku dengan harapan dan impian yang baru. Di tengah perjalanan itu, aku bertemu dengan seorang pria baik hati, seorang yang tidak hanya menerima diriku apa adanya, tetapi juga memberiku kasih sayang yang tulus. Namanya Ardi, dan cintanya padaku adalah sesuatu yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Ia mencintaiku tanpa syarat, tanpa melihat masa lalu yang penuh luka. Dengan Ardi, aku merasa dihargai dan diperhatikan. Dia tidak hanya menjadi pasangan hidup, tetapi juga teman sejati yang selalu mendukung dan membuatku merasa lengkap. Kami memutuskan untuk menikah dengan cara yang sederhana, jauh dari gemerlap kemewahan, tetapi penuh dengan kebahagiaan dan cinta. Pesta pernikahan kami tidaklah besar, hanya dihadiri oleh keluarga terdekat dan beberapa teman yang benar-benar peduli. Momen itu menjadi titik balik yang penting dalam hidupku. Sebuah tanda bahwa meskipun aku pernah terluka, aku masih bisa menemukan kebahagiaan yang sejati. Suatu hari, beberapa bulan setelah pernikahan kami, Ardi dan aku memutuskan untuk makan di sebuah restoran favorit kami. Suasana yang tenang dan nyaman membuat kami semakin menikmati kebersamaan kami. Kami duduk di meja yang berada di sudut restoran, menikmati hidangan sambil berbincang santai tentang rencana masa depan kami. Namun, saat kami sedang menikmati makanan, mataku secara tak sengaja menangkap sosok yang familiar. Seorang pria berjalan dengan langkah lelah di antara meja-meja, mengenakan seragam pelayan restoran. Wajahnya yang dulu tampak penuh percaya diri kini terlihat lesu dan sayu. Tanpa disangka, saat pandangan kami bertemu, aku mengenalinya, Dimas. Aku merasa waktu seakan berhenti sejenak. Segala perasaan yang telah lama aku simpan muncul kembali. Aku menatapnya,
mencoba membaca ekspresi di wajahnya. Dimas terlihat begitu berbeda. Tak ada lagi aura kesombongan, tak ada lagi kepongahan yang dulu mengelilinginya. Wajahnya pucat, matanya kosong, seolah-olah kehidupan yang dulu begitu gemerlap kini telah menghancurkannya menjadi debu. Di hadapanku, dia bukan lagi pria yang dulu mengkhianatiku, tetapi seorang pria yang hancur, diliputi rasa malu dan penyesalan. Kami saling menatap dalam keheningan, dan aku melihat sesuatu di matanya. Sebuah penyesalan yang dalam, sebuah permohonan maaf yang tak terucap. Namun, ketika pandangan kami semakin lama, Dimas menundukkan kepalanya. Tidak ada kata-kata yang keluar dari bibirnya, hanya kehampaan yang tersisa di sana. Aku menghela napas panjang, lalu mengalihkan pandangan. Tidak ada dendam dalam hatiku. Aku merasa lega. Lebih dari apapun, aku merasa semesta akhirnya memberinya balasan yang setimpal. Karma itu datang, bukan dengan amarah atau kebencian, tetapi dengan cara yang lebih mengena, kehilangan yang begitu besar yang membawanya ke tempat yang jauh lebih rendah daripada tempat dia dulu berdiri. Aku menoleh ke Ardi yang duduk di depanku, melihat ketulusan di matanya yang menenangkan. Tanpa kata-kata, aku tersenyum kecil padanya. Aku tahu, kami telah melalui banyak hal untuk sampai pada titik ini. Kehidupan yang dulu penuh dengan pengkhianatan dan kesedihan kini telah berganti dengan cinta yang sejati. Ardi bukan hanya suami, tetapi juga teman terbaik yang membantuku menemukan kebahagiaan yang selama ini aku cari. Aku baik-baik saja, kataku dengan suara lembut kepada Ardi, meskipun ada sedikit rasa haru yang menggetarkan hati. Lebih baik dari sebelumnya. Ardi tersenyum, menggenggam tanganku erat. Aku tahu, kamu pantas mendapatkan kebahagiaan ini. Di luar sana, Dimas masih berdiri di belakang meja pelayan, terlihat seperti bayangan dari hidupnya yang lalu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padanya ke depan, tapi aku tahu satu hal, hidupnya adalah hasil dari pilihan-pilihannya sendiri. Tak ada lagi yang bisa aku lakukan untuknya selain membiarkannya menjalani hidupnya sendiri, dengan segala konsekuensi dari pengkhianatannya. Aku menatap ke depan, ke masa depan yang cerah dan penuh harapan, dan merasa sangat bersyukur bahwa aku telah melewati semua itu. Karma yang datang padanya mungkin terasa pahit, tetapi bagi aku, itulah keadilan yang seharusnya. Aku telah mendapatkan kebahagiaanku kembali, jauh lebih berharga daripada yang pernah aku miliki sebelumnya. Dengan senyuman kecil, aku menyadari bahwa hidup ini memang penuh dengan kejutan. Tak peduli seberapa buruknya masa lalu, masa depan selalu memberikan kesempatan bagi mereka yang berani bangkit dan melangkah maju. Dan kini, dengan Ardi di sisiku, aku yakin bahwa segala sesuatu yang terbaik memang layak diperjuangkan.